Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Aini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Lab Business School Tangerang. Kali ini saya bersama dengan Ibu Mardiana selaku Kepala SMK Lab Business School Kota Tangerang. Selamat pagi Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Saya akan melakukan sesi wawancara kepada Ibu. Di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan tentang dilema etika dan rujukan moral yang mungkin selama ini sering Ibu hadapi sebagai pimpinan di sekolah. Bagaimana Ibu? Apa Ibu bersedia? Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang terjadi di lapangan ya, dilema yang saya hadapi adalah dalam etika dan rujukan moral. Itu kita harus melihat dua ya, yang mana sisi-sisi masalah yang ada di sekitar sekolah, karena ada posisi benar dan benar, kemudian ada yang juga benar juga ada yang salah. Itu yang harus kita kembangkan. Baik Ibu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama yaitu dengan menganalisa. Analisa dulu, kira-kira kalau kita mau ambil keputusan, resikonya yang paling besar seperti apa, yang lebih minim seperti apa. Jadi kita harus lebih bijak ya. Kita cari yang paling minim resikonya. Jadi kita harus analisis berdasarkan resiko ya Bu ya. Nanti ke depannya kalau kita mengambil keputusan ini itu seperti apa? Iya. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Saya biasa menggunakan tim saya, biasa komunikasi, kemudian kita diskusikan seperti apa, dan kemudian kita harus benar-benar teliti, cermati masalah yang terjadi seperti apa sehingga tidak salah pengambilan keputusan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau misalnya sama-sama benar, ya kita juga tidak boleh membenarkan secara subjektif ya, ini benar. Kita harus benar-benar bijak untuk tidak ada masalah di antara dua kelompok yang bermasalah tersebut. Itu kalau memang masalah benar ya kita apresiasi. Baik Ibu, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Mengambil keputusannya ya, jadi ada pihak-pihak misalnya dia sudah di posisi salah tapi dia merasa benar, itu dilema. Terus ada yang sudah benar tapi dia merasa tidak begitu digubris begitu. Nah, itu yang kita agak dilema ya. Tetap sebagai pimpinan kita harus memberikan ketegasan. Kalau salah ya kita katakan salah dengan ada bimbingan atau pengarahan. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu bisa langsung menyelesaikannya di tempat, atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Situasional, jadi tidak terjadwal, tidak juga harus diselesaikan di tempat. Kita lihat juga kasusnya, jadi cermati dulu sekali lagi awal kasusnya seperti apa, pemantiknya apa, kalau perlu ditunda, kalau perlu diselesaikan di tempat kita selesai. Jadi situasional. Jadi situasional aja Bu ya, jadi nggak harus hari ini, nggak harus ada jadwalnya, jadi kita harus melihat dulu dari segi permasalahannya ya Bu ya.
Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Gimana ya, kalau untuk faktor-faktor itu sebenarnya kita harus lihat dari sekitar kita. Kita komunikasikan dulu, ya kan? Kita cari solusi seperti apa, komunikasi informasi yang real, informasi yang tidak memihak, gitu ya. Kemudian lakukan tindakan dengan tegas dan juga preventif ya, preventif. Jadi tidak boleh udah berlarut-larut masalah baru diselesaikan. Jadi secara preventif kita selesaikan, dan kalau ada kesalahan dan harus tegas. Gitu. Ya, jadi intinya adalah kita komunikasikan dulu ya Bu ya, komunikasikan dulu, kemudian harus tegas tadi dalam mengambil keputusan, yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar, seperti itu ya Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan khususnya untuk kasus dilema etika? Banyak. Nah, dilema etika itu biasanya kan kita bermasalahnya bukan sama orang dari eksternal, tapi biasanya internal, orang terdekat. Itu kan dilema ya. Tapi tetap kita harus dari satu tegas, dan juga kita harus benar jeli ya, jangan sampai ada kesalahan dalam membuat keputusan. Yang pertama adalah kita dapat memahami yang kita petik, kita jadi tahu orang-orang ataupun karakter-karakter kita, walaupun itu orang terdekat kita, dan bagaimana kita harus menyikapinya. Yang kedua, kita harus ikut merasakan yang dirasakan oleh orang-orang sekitar kita atau orang-orang banyak ya, yang majemuk, yang tidak semuanya itu sama dengan pola pikir kita. Yang ketiga, harus mengutamakan kebenaran. Tadi ya, kalau yang benar ya katakan benar, kalau salah ya salah, dan ketegasan untuk menyelesaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, banyak pelajaran yang saya ambil dari sesi wawancara kali ini bersama dengan Ibu Mardiana. Mulai dari pengalaman menganalisis, memahami dulu karakter dari orang yang mengalami dilema etika, atau siapa saja yang tadi mengalami dilema etika, kemudian karakter dari orang-orang yang terlibat, itu penting sekali dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian juga Ibu tadi juga mengatakan bahwa sebagai seorang pimpinan tuh harus ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, terutama kepada bawahan Ibu, sehingga yang tadinya kita tidak tahu, jadi kita tahu karena kita melihatnya dari segala sisi ya Bu ya. Jadi nggak dari satu sisi aja. Tadi seperti Ibu bilang, kita tidak boleh subjektif, kita harus objektif. Jadi kita harus melihat dari berbagai sisi agar bersinergi di dalam sebuah lembaga gitu, khususnya kita lembaga pendidikan. Dan dalam mengambil keputusan juga tadi Ibu sudah katakan bahwa harus tegas. Nah, kebenaran itu harus ditegaskan. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk melakukan sesi wawancara kali ini. Demikianlah sesi wawancara saya bersama dengan Ibu Mardiana, Kepala SMK Lab Business School Kota Tangerang. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Andes Setia Budi yang merupakan Kepala Sekolah dari SMK Budi Kota Tangerang. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana Sehat. kabarnya hari ini Bapak? Sehat dan semangat. Ya, alhamdulillah ya Pak. Amin. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara kepada Bapak. Apakah Bapak Bersedia. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan wawancara dengan menanyakan 8 pertanyaan. Banyak banget. Oke, kita mulai nih langsung ya Pak. Baik. Di pertanyaan yang pertama.
Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menangani kasus tentang etika atau bujukan moral itu luar biasa pelik. Karena apa? Orang ada kasus etika itu kalau dia pelanggarannya jelas kita gampang. Tapi kalau umpamanya menurut dia, persepsi dia itu benar, maka harus dengan pendekatan yang baik. Contoh, murid SMK Budi menemukan uang itu tidak mencuri, secara etika tidak salah. Itu karena apa? Dia tidak nyuri. Sumbernya dari mana tidak tahu, uang nemu. Tetapi secara moral yang baik adalah ketika nemu uang atau menemukan barang sesuatu karena bukan haknya, bukan miliknya, harus dilaporkan. Itulah, walaupun secara hukum dia tidak nyuri, bahkan seandainya dia miliki pun dia tidak tahu, kecuali Tuhan. Tapi ketika dia punya etika, punya moral yang baik, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengembalikan atau mencari tahu siapa pemiliknya. Terima kasih. Ya, jawaban yang luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti itu pertanyaan nyambung dari pertanyaan pertama. Karena begini, ketika kasusnya itu sama-sama benar, tetapi ini benar, ini kebajikan, harusnya orang, karena ini dasarnya yang benar, berarti tidak ada salah. Kebajikan berarti ini dimensinya adalah menguntungkan atau untuk orang lain itu ada sesuatunya, apakah itu haknya, apakah itu dalam kemoral atau bantuan atau yang lain atau bantuan, maka yang harus diprioritaskan adalah yang kebajikan. Karena apa? Dengan kebajikan itu dia menanamkan nilai-nilai untuk orang lain, baik dirinya sendiri maupun orang lain yang akan mendapatkan. Kalau sama-sama benar, hanya benar menurut dirinya sendiri, tapi ketika ada yang lebih penting, ketika ini uangnya dikembalikan, berarti dia juga tertanam nilai kebajikan untuk dirinya. Dua langkah untuk moral dia dapat. Satu, kepuasan pribadi karena dia jujur dengan kebenaran. Satu, membalikan pada orang lain, dia dapat pahala. Kebajikan, membantu orang lain bahagia, itu kebajikan. Jadi apa yang harus dilakukan? Lakukan yang ada kebajikannya. Tapi kalau sama-sama benar, baru kebajikan. Karena kalau orang melakukan benar saja, belum tentu ada kebajikannya. Tapi kalau orang berprinsip, ini pasti mengandung kebajikan, yakin itu benar. Karena agama. Ya. Terima kasih Bapak. Lanjut ya Pak, di pertanyaan selanjutnya, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Menangani kasus itu macam-macam. Karena apa? Kasus di sekolah itu banyak. Tapi langkah yang pertama adalah mengenali dulu. Kenali dulu permasalahannya apa, lakukan dengan tenang, selidiki apa permasalahannya, cari tahu secara lengkap. Setelah itu baru cari jalan keluarnya. Untuk mencari jalan keluarnya itu pun harus ada tahapnya apa? Ketenangan orang yang akan diberitahu atau di masalah itu diselesaikan. Ketika dia dalam keadaan emosional, nggak dapat. Jadi harus ada timing waktu. Itu. Ketika sudah timing waktu, ada penyelesaian, baru diikuti hasilnya seperti apa. Ketika pun sudah diselesaikan belum selesai, maka harus tahap evaluasi berikutnya, hasilnya seperti apa. Jadi ya, yang pertama identifikasi permasalahan, dengan berbagai permasalahan yang ada dicari identifikasi. Yang kedua, timing waktu. Terus yang ketiga, tepat tidak caranya untuk orang itu, karena setiap orang beda-beda. Jadi 1, 2, 3 yang dapat evaluasi dari apa yang dilakukan. Ketika memang harus ada perbaikan-perbaikan, ketika harus tambahan, diberikan
pendampingan kembali. 4 tahap, yakin masalah selesai. Ya, berarti harus ada tindak lanjut ya Tindak Pak. lanjut. Ya, dari setiap kali menyelesaikan sebuah Semua permasalahan. betul. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Paling efektif menyelesaikan kasus dilema etika itu satu, egoismenya dihilangkan. Yang kedua, pemahaman yang keliru. Karena semua orang akan menganggap dalam kasus etika itu kebenaran. Itu menurut saya benar, menurut dia juga benar. Nah, ketika mereka mempunyai pemahaman yang sama dan egoisme dari yang ditangani itu mulai diturunkan, maka semuanya bisa diselesaikan. Jadi itu utamanya. Pemahaman yang benar, jangan sampai memahami keliru. Contoh yang pencurian menemukan benda tadi. Pemahamannya, oh benar, saya nggak nyuri kok itu. Apa salah saya nggak nyuri? Itu pemahamannya keliru. Karena itu bukan itu. Egoismenya ya ketika, oh saya juga nggak salah, oh itu kan nemu bukan? Itu egoisme. Jadi kalau pemahaman itu benar, pemahamannya apa yang benar? Sekali lagi saya katakan, oh ini bukan milik saya. Terus egoisme, oh saya nggak akan memiliki, harus dikembalikan. Maka selesai itu permasalahan. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya semua orang tidak mau disalahkan. Itu yang pertama. Ketika semua orang itu tidak mau disalahkan, maka orang yang menyelesaikan harus pandai-pandai mengerti karakter. Ketika karakter dia apa? Ketika karakter orang itu keras, maka tidak perlu dia dengan misalkan masalah dengan kekerasan. Cukup dengan bahasa yang lemah lembut tapi tepat. Bahasanya tepat, terus jelas. Beda dengan satu lagi karakter yang dia bukan keras tapi lemah lembut. Kalau lemah lembut dia nggak ngerti-ngerti, ada kalanya ditekan yang keras. Keras itu bukan membentak, tapi bahasanya harus jelas, padat. Sehingga dia tahu bahwa oh ya saya itu salah. Tuh. Berarti selama ini sebagai seorang pemimpin, Bapak juga harus memahami karakter-karakter dari bawahan atau guru-guru yang ada di sini ya Pak? Betul, karena kalau menyelesaikan itu kita di verbal artinya semua orang disamakan ya, nggak akan selesai. Karena manusia itu punya karakter masing-masing. Ada orang yang cukup dengan dilihat, didiemin, sudah tahu kalau dia itu salah. Ada orang yang perlu dibilangin, kamu salah. Ada orang yang perlu dibentak, bahkan dihukum. Tapi tidak semua hal itu harus dilakukan. Kita tahu karakternya mana. Ketika karakternya cukup didiemin, mereka tahu. Nah, kenapa enggak? Jadi menyelesaikan masalah tidak harus dengan keras, tidak harus dengan marah-marah. Kalau semuanya dengan lemah lembut selesai, itulah seninya memimpin. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk menyelesaikan semua kasus, tidak hanya kasus etika, itu saya terus terang sebagai kepala sekolah tidak punya jadwal tertentu. Karena kalau di jadwal tertentu, ada kalanya kasus itu membesar. Pada kasus itu harus segera diselesaikan. Jadi menurut saya ditimbang. Artinya kasus itu gimana? Dipilah-pilah. Kalau kasus itu harus segera diselesaikan saat itu diselesaikan. Tapi apabila kasus itu cukup tidak memungkinkan diselesaikan waktu itu agar semuanya tenang, ya tidak ada masalah. Mungkin esok harinya. Jadi sekali lagi kalau jadwal tidak ada. Berarti tergantung juga tadi timingnya ya Pak, ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan betul. Sebelumnya bahwa timingnya harus pas. Harus pas. Ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri. Pengambilan keputusan atau itu perlu masukan dari orang lain, baik dari identifikasi maupun masukan. Artinya ketika kepala sekolah punya pembantu-pembantu, baik itu wakasek maupun pembina OSIS atau wali kelas atau guru BIPA, guru BK, manfaatkan itu. Siapa di antara para pembantu kepala sekolah ini yang tahu juga permasalahan itu? Mengapa mereka diikutkan? Semakin banyak orang memberikan masukan, semakin banyak orang memberikan informasi, mestinya seseorang untuk mengambil keputusan lebih baik. Karena apa? Menurut saya, seorang guru harus dipahami. Ketika dia mengkritik atau memberikan masukan, pasti sesuatu yang diberikan untuk yang terbaik. Saya yakini tidak ada guru yang memberikan masukan atau kritisi untuk sekolah itu jelek, untuk menjelekkan, untuk merobohkan, tidak mungkin. Jadi pembantunya siapa? Ya wakasek. Cari informasi, minta bantuan, diskusi, nanti kita akan mengambil keputusan dengan tepat. Intinya kita harus melihat dari berbagai sisi ya Pak ya. Betul. Untuk menangani sebuah kasus. Ya. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan sebelumnya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Yang jelas dengan berbagai kasus yang ada, kita menjadi pintar. Kenapa pintar? Karena kita punya banyak kasus yang kita bisa selesaikan. Kita akan menjadi pintar. Karena apa? Kasus itu beda-beda. Penanganannya juga harus beda. Ketika kita menangani kasus, kita juga harus belajar bagaimana cara menyelesaikan. Mau tidak mungkin belajar. Apakah itu belajar dari kasusnya, bagaimana menanganinya, perlu apa sarananya. Disitulah. Jadi pembelajarannya menurut saya kita tambah pintar. Yang kedua, kita tambah mempunyai banyak wawasan tentang watak seseorang. Sekaligus bagaimana kita bisa bersikap. Karena pemimpin itu seni. Ketika pemimpin itu bisa memanfaatkan, bisa mengarahkan semua person, stakeholder yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya tidak rajin menjadi rajin, menurut saya itulah hasil keunggulannya. Tapi kalau aja pemimpin itu bisa marah, terus mengeluarkan, memecat, tidak perlu ada pemimpin, siapapun bisa. Itulah. Jadi kalau saya, apa yang saya petik? Ya, satu pembelajaran. Yang terakhir adalah kepuasan. Betapa bahagianya, betapa saya puas, luar biasa ketika guru-guru yang tadinya tidak sinergi jadi sinergi, yang tadinya tidak rajin menjadi rajin, sekolah yang tidak maju ketika stakeholdernya akhirnya bersatu menjadi maju. Itulah hal yang terbaik dan yang dapat memuaskan atau bukan dapat ya. Seperti yang Bapak katakan bahwa memimpin adalah sebuah seni. Iya, jadi banyak sekali kasus yang bisa kita tangani, maka semakin banyak pula pengalaman yang kita dapat, makin pintar pula kita dalam mengalami sebuah kasus-kasus, menanganinya, kemudian juga menjadikan kita menjadi lebih mudah dalam bersikap. betul. Dan tadi seperti yang Bapak bilang, sebagai seorang pemimpin itu memang harus merangkul semua di manajemen sekolah, baik guru, siswa, bahkan sampai pesuruh yang ada di sekolah pun semua harus dirangkul sehingga menjadi sekolahnya yang jadi lebih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapat pada sesi wawancara kepada Bapak kali ini. Semoga kedepannya setiap pemimpin pembelajaran, terutama pemimpin di sekolah, dapat melakukan pengambilan keputusan yang bijaksana sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Salam sehat, tetap semangat kemajuan pendidikan Indonesia. Amin. Demikianlah
wawancara saya bersama dengan Kepala Sekolah SMK Budi Kota Tangerang, yaitu Bapak Dr. Andes Setiabudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.